Bapak nikahkan dan kawinkan Ananda kepada putri Bapak kandung yang bernama Sipak Salma Jatun Aini dengan mas kawin uang dan kucing dibayar tunai. Putusan pernikahan itu adalah jangka panjang buat masa depan gitu, bukan sembarangan. Bukan gara-gara aku harus nyelesain tugas ini terus kita dengan segampang itu menikah gitu. Udah jam 1 malam, tiba-tiba dia ngechat, "Ki, tolong jemput aku di Curug Dago." Nah, ketika aku nyampe di sana, dia lagi jalan di pinggir jalan sampai berdarah-darah. Pori-pori dia dari tangan keluar, sampai dari mata keluar, dari muka semua keluar. Kamu harus datang ke 99 pantai, ke 99 gunung, sama ke 99 kuburan. Hah? 99 pantai, 99 gunung, 99 kuburan, gimana caranya? Dan itu harus aku jalanin mulai di hari esok. Gimana? Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa itu. Jadi guys, itulah kira-kira gambaran yang dialami oleh Aini sekarang, dimana ini juga menurut gua salah satu cerita yang mungkin bagi kalian tuh di luar nalar logika dan tentunya horor banget. Buat kalian yang belum nonton Kontrak Mati Lelur part 1, tonton dulu supaya ngerti jalan cerita di video kali ini. Pas kejadian syuting, sempat kita berhenti dulu karena Aini sempat kembali mengeluarkan darah pada saat proses syuting. Sebelum video dimulai, buat kalian yang punya cerita horor, kenalannya cerita horor, langsung aja omongin, undang aja ke RJL. Karena terus terang narasumber di gue itu nggak pernah gue setting-setting, gue nggak pernah nyuruh narasumber ngarang-ngarang cerita. Langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Sebelum dimulai, gue pengen kasih tahu nih, jangan sampai kalian itu kehabisan guys. Ini gue lagi ada pre-order baju RJ5, desain itu ada 5 macam. Nah, kalian bisa beli lewat Shopee, Tokped, dan juga langsung order by WA. Jangan sampai nggak beli guys, karena ini pre-order terakhir di Om Mamat season 4. Nanti pas udah season besok, modelnya itu bakal ganti semua. Langsung aja nih, karena ini stoknya terbatas, dulu-duluan aja. Siapa cepat, dia dapat. Pergi terus pas ini yang bikin aku suka kesel sama mereka. Pas di tengah perjalanan aku udah ngelewatin Banjar ke Pangandaran. Kalau itu kan ngelewatin Banjar Ciamis, terus dia ngebisikin, jangan dulu ke Pangandaran, datang dulu ke Pulau Majeti, ke tempat leluhur kamu. Kenapa nggak dari tadi? Kenapa ini udah di tengah-tengah udah ngelewatin Banjar mereka bilang, dan aku disuruh balik lagi ke situ. Dan aku bilang, yaudah pak please balik lagi ya, nanti aku tambahin. Untung aja pada saat itu aku lagi megang uang. Kebayang kalau nggak megang. Dan itu tuh ya, bang, sering terjadi ketika disuruh pergi ke gunung, ke pantai pada saat aku nggak megang uang. Dan mereka tetap ingin aku tahan sendirian di kamar sampai jam 5 subuh, sampai aku bilang, yaudah nggak apa-apa mati aja. Tapi akhirnya mereka juga nggak mau aku mati. Cuman mereka biarin aku sampai jam 5 subuh aku kesakitan. Ketika aku nggak mau pergi. Jadi emang mereka separah itu gitu. Terus akhirnya udah dari Banjar aku datang ke Pulau Majeti, diem di tangga, cuman aku ketemu sama sosok, tapi sosoknya tuh agak kelihatan jelas, cuma warna hitam itu, tapi jelas banget di telinga bilang, sok didoakeun sing lancar. Suaranya kayak gitu. Cuma mau bilang gitu doang.
Dan di situ aku disuruh pergi aja. Udah aku diem di tangga Pulau Majeti yang gerbang mau masuk Pulau Majeti. Terus di situ aku pergi lagi. Dan sampai supir juga bilang, "Neng, udah. Cuman gitu doang." Itu kan kayak apaan sih gitu. Udah pergi lagi ke Pangandaran. Waktu itu nyampe tuh subuh jam 5. Terus pada saat itu Pak Jaya bilang jangan dulu ngambil hotel karena kamu harus nikmatin dulu dari pagi sampai malam kondisi laut di sana. Aku disuruh berdiri dari jam 5 pagi sampai jam 3 subuh, nggak boleh beranjak dari tempat itu. Diam aja di situ. Terus dan gak ngapa-ngapain, cuman kayak menikmati suasana aja. Gitu. Dan pada saat itu aku ngerasa bahwa ini gila. Kayak ngapain sih gitu. Terus akhirnya aku ketemu pas besoknya malam pas jam 3 subuh aku ketemu sama Fajria dan sama perempuan yang datang ke aku yang waktu di kamar. Dia bilang kayak gini, "Kamu harus datang ke 99 pantai, ke 99 gunung, sama ke 99 kuburan. Itu tugas kamu." Di situ tuh kayak, hah? 99 pantai, 99 gunung, 99 kuburan, gimana caranya? Dan itu harus aku jalanin mulai di hari esok. Gimana caranya? Si Fajria tuh datang kayak gimana sosoknya saat itu? Dia waktu itu pakai dress mawar, gak pakai sendal, rambut diikat semuanya. Pakai anting yang agak panjang gitu, kayak anting-anting etnik gitu. Terus dan dia bilang, "Kamu harus lakuin itu. Kalau kamu gak ngelakuin, rasa sakit itu akan terus menghantuimu." Terus kayak, yaudah, aku nggak bilang iya pada saat itu, cuman kayak lemes doang, kayak oke. Akhirnya pulang, di situ mereka cuman ngasih tahu aku harus ngelakuin itu. Terus di situ bukan pulang ya, tapi di situ tuh aku pergi kayak jalan. Jadi kalau udah lagi stres aku langsung jalan-jalan di Pangandaran sampai sejauh mungkin, karena aku di situ belum sewa hotel. Itu di hari kedua kalau nggak salah. Belum sewa hotel. Terus sampai akhirnya siang aku sewa hotel, dan pas malam harinya udah nggak mungkin ini dilakuin. Kalang kabut lagi pikiran, mati aja gitu. Gimana soalnya caranya? Orang itu pasti butuh materi gitu, bukan hanya sekedar mental, bukan hanya sekedar kemampuan, tapi kan pergi ke 99 pantai, 99 gunung tuh butuh materi. Mending ya mereka tuh datang gitu bawa peti isian uang, jadi berisi uang kayak, "Yaudah ini uangnya, sok kamu lakuin." Enggak. Mereka enggak pernah mikirin hal yang kayak gitu. Mereka cuma pikir tugas. Gak mungkin ini gak mungkin. Jadi kayak udahlah gitu, ngabisin waktu. Selalu aja dengan kata, dengan dalil, ini demi keturunan, dan berhenti di kamu dan beresin. Dan gimana gitu cara protesnya, kayak mau cerita tuh gimana gitu cara ceritanya, mau cerita ke orang tuh gimana, mau minta bantuan ke orang tuh gimana gitu. Lagian kalau papa misalnya bawa aku ke tempat ruqyah, aku didoain, ya udah didoain, itu bikin aku kuat, mungkin bikin aku kuat, gak muntah darah lagi. Maksudnya bukan gak muntah darah lagi, rasa sakitnya gak terlalu besar, cuman ngaruhnya ke situ, tapi tetap harus dilakuin.
tetap aja yang bukan mutusin perjanjian, tetap aja yang hal yang belum diberesin pada saat itu, tetap aja aku yang harus ngeberesin. Perjanjian apa? Panjang. Yang jelas aku nggak bisa ngejelasin. Yang jelas itu harus diberesin. Diberesin? Harus aku beresin. Pada saat itu nggak beres sama bukan kakek, sama leluhur. Tapi aku yang harus ngeberesin. Aku harus ngebenerin kayak keretakan itu tuh harus aku benerin. Gitu. Menurut Fajria nih? Menurut Fajria dan menurut si cewek tadi yang dari leluhur aku. Oke. Jadi 99 pantai, 99 gunung, 99 kuburan, mereka bilang 33 pantai dulu yang harus kamu beresin. Ngeberesin 33 pantai. Oke. Ini mau mati aja aku nggak bisa gitu ya. Ya udahlah. Coba dulu gitu. Coba. Aku bilang ke papa, "Pah." Oh iya, nggak, pada saat itu akhirnya aku balik lagi karena aku nggak bisa mati di situ, ditolak kematian. Balik ke hotel, terus pindah hotel. Tiba-tiba waktu pindah hotel, aku waktu itu pesannya lewat Gmail. Jadi aku biasanya kan pesannya langsung pesan aja ke hotel, jadi nggak pakai email. Dan akhirnya kelacak sama Kiki. Akhirnya disusul lah aku ke sana sama Kiki. Oh, ini di rumah panik nih pada nyari. Panik. Akhirnya Kiki nyusul ke sana. Posisi udah nikah belum? Belum. Emang maksudnya kayak aku suka kadang mikir ya, gimana ya kalau nggak ada Kiki? Karena emang Kiki kayak malaikat tak bersayap ya. nanti kalau aku bilang kayak gitu nanti dia Iya. GR terus tuh kan pasti gitu. Iya. Pasti nanti yaudah nanti pijitin ya. Terus Kiki susulin dan dia pasti kalau aku kemanapun dia pasti cari dan dia pasti susulin. Oke. Dan dia susulin, aku ketemu, aku kaget. Jadi ketika waktu itu aku pindah, udah dari hotel sana tuh aku masuknya tuh, jadi besoknya aku pindah hotel kan, hotel yang baru, hotel yang lebih pojok. Jadi aku nyari laut yang lebih yang gak terlalu ramai gitu. Tiba-tiba dia ngetok pintu jam 10 pagi gitu. Pasti buka, kaget. Kok dia tahu aku di sini? Terus kayak dia nangis gitu, kayak langsung kayak ngeluarin air mata. Kamu tuh kenapa gitu? Ya akhirnya dengan segala bujukan dia, terus emang pada saat itu emang udah beres gitu, Selesai. Udah selesai gitu, udah tahu tugasnya apa. Akhirnya aku balik sama dia. Pulang. Langsung pas dia jemput tuh malamnya aku pulang sama dia. Pas di rumah tuh kayak, wah. Tapi aku bilang sama papa, "Pak, aku harus nyelesain 33 pantai." 99? Iya 99, tapi awalnya 33 pantai dulu, jadi bertahap 33. Ya berarti tahap satunya itu dulu aja deh, 33 pantai kamu beresin gitu. Kayak main GTA ya? Iya. Jadi ada tahapannya. Karena gak mungkin kayak mereka juga berpikir bahwa 99 pantai kayaknya udah kasih tahapan aja gitu. Terus papa bilang, "Ya udahlah, papa mah doain semoga ada rezekinya. Semoga disehatin." Yang ngasih support gitu, mama, kakak-kakak, sampai saat ini juga kakak selalu mikirin, kamu harus nyelesain 33 pantai, itu semua keluarga mikirin. Tapi pernah nggak, misalnya ketika kamu berdoa gitu ya, si Fajria ini nggak suka gitu, misalnya kamu beribadah? Justru disuruh. Malah disuruh? Iya, disuruh. Dia bilang, sholat biar nenangin, hati kamu tuh biar tenang. Malah disuruh. Malahan dibanding papa lebih bawel dia gitu, karena dia maksudnya bisa kapanpun ngebisikin aku untuk nyuruh sholat. Sholat kata dia tuh. Tapi pernah lihat pas lagi sholat ada dia gitu? Kadang bareng sholatnya. Sholat bareng? Kadang bareng sholatnya. Dulu waktu SMA bareng terus sama dia sholat. Wah, SMA aku lagi rajin-rajinnya tuh sholat. Rajin sama dia bareng. Meskipun ada godaan ya ketika sholat. Aku kalau sholat dulu
selalu aja ada cewek di depan aku yang Cewek ikut gimana? sholat. Jadi ketika aku sholat di depannya ada cewek yang ikut sholat juga, tapi ngadep aku sholatnya. Kayak gimana sosoknya? Nah itu serem, itu emang dibuat serem banget. Wah serem. Dia pakai mukena tetap, tapi kayak si matanya tuh gede banget. Gede terus gimana ya, pokoknya mah kayak remuk gitu mukanya. Itu mah emang dibuat akunya biar kayak seberapa fokus nih kamu sholat gitu. Kenapa kok pas sholat doang gitu? Nggak tahu. Terus kata Pak Jria bilang, ketika kamu udah gak bisa ngelihat si perempuan itu, berarti kamu sholat. Berarti yang kalau kamu masih ngelihat perempuan itu berarti kamu belum sholat, dia bilang gitu. Ya gimana? Orang dia di depan gitu. Tapi ya tetap dilihat gitu, mau aku sefokus apapun juga tetap aja gitu kelihatan gitu. Mau aku merem kelihatan, merem aja kelihatan. Tapi ya udah gitu, tetap ya udah jalanin aja gitu. Sampai kayak gitu. Nah, balik lagi. Jadi ketika ketika udah ada tugas 33 pantai, 99 pantai dan 33 pantai dulu dicicil. Kalau misalnya pada saat itu aku nggak ke pantai, aku badan sakit lagi. Jadi ini aku belum nyelesain 33 pantai nih. Tapi kadang kalau badan sakit banget, itu aku harus ke pantai. Tapi bukan untuk nyelesain tugas, tapi untuk ngeberesin badan aku. Oh. Cuman ngeberesin buat nyembuhin doang dan Kiki yang ngantar. Jadi kalau sering ke pantai itu bukan tugas ya? Bukan tugas waktu itu karena aku masih belum bisa ngejalanin tugas itu, karena itu harus mental dulu aku siapin, materi dulu yang harus aku siapin, karena 33 pantai harus langsung berurutan dikerjainnya. Jadi aku nggak pulang, nggak bisa dicicil. Jadi aku pamit ke orang tua tuh langsung nyelesainnya 33 pantai. Masih mending kan kalau bisa dicicil satu. Nggak bisa dicicil. Dan akhirnya karena setiap malam aku ngerasain rasa sakit, terus capek kalau aku harus bolak-balik pantai. Kadang kalau mereka lagi baik hati, gak usah ke pantai, ke Curug aja nggak apa-apa gitu, boleh. Yang penting ke Curug terus nanti sembuh gitu badan aku. Akhirnya Kiki mutusin, aku bilang, Ki, aku kayak ini karena aku bisnis kan sama Kiki, aku bisnis berdua sama Kiki sengaja buat nyelesain supranatural aku. Jadi aku sama Kiki tuh gimana caranya mikirin cari uang buat nyelesain tugas ke pantai aku. Dan pada saat itu alhamdulillah tiba-tiba ada orderan yang lumayan yang ngebuat kita bisa ke pantai. Tapi Kiki bilang bisa ke pantai, tapi Kiki gak mau ngelepasin aku, gak boleh aku sendirian pergi ke 33 pantai sendirian. Setidaknya kamu boleh sendirian ke pantai, tapi aku ada di kota yang sama aku atau di daerah yang sama pada saat itu. Ini pantainya di mana aja bebas? Bebas, tapi aku pada saat itu memilih untuk di Bali. Karena pantainya deket-deketan juga gitu. Pantainya deket-deketan. Terus aku bilang aku ke Bali karena maksudnya sebenarnya biaya hidup di Bali juga sebenarnya nggak mahal kalau kita emang hidupnya di daerah-daerah gitu, di lokalan ya. Hemat gitu. Terus dan udah kita nikah kata Kiki. Pas di Bali? Enggak, pas aku mau pergi ke pantai aku nggak mau. Terus kan kalau misalnya kan kalau Kiki nemenin aku pergi misalnya berbulan-bulan kan fitnah gitu, aku belum nikah sama dia gitu, nanti orang berpikir ya harus nikah. Dan Kiki memutuskan pada saat itu kita nikah biar aku bisa nemenin kamu keliling 33 pantai. Terus kayak yakin ini keputusan ini tuh kayak keputusan pernikahan tuh bukan ini gitu, keputusan pernikahan tuh adalah jangka panjang buat masa depan gitu, bukan sembarangan, bukan gara-gara aku harus nyelesain tugas ini terus kita dengan segampang itu menikah gitu. Pikirin lagi aja, tapi dia kekeh nikah. Akhirnya kita menikah. Bapak nikahkan dan kawinkan Ananda kepada putri Bapak kandung yang bernama Sipa Salma Jatun Aini dengan mas kawin uang dan kucing dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sipa Salma Jatun Aini putri kandung Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu?
Alhamdulillah. Dan kita langsung, karena waktu itu ada uang yang kepakai buat pernikahan, akhirnya kita tunggu 2 minggu untuk kayak bisnis lagi biar dapat uang lagi, dan pergilah ke Bali. Dan selama di Bali, di situ langsung kayak semacam kayak bilang ke Pak Jaya, oke, dimulai si tugas ini 33 pantai. Kayak oke, berarti sekarang startnya dan kamu harus nyelesain 33 pantai ini. Ketika kamu gak nyelesain, ketika kamu tidak ngelakuin itu, rasa sakitnya bakal bertambah. Dan ketika aku di Bali, bukan jadi orang habis menikah tuh bahagia, honeymoon, kayak kemana menikmatin, aku enggak. Karena ada beban itu. Ada beban itu. Yang setiap hari Kiki lihat tuh aku muntah darah, aku kejang. Itu setiap hari ketika di Bali, ketika ngejalanin pantai itu. Setiap datang, setiap aku udah ibaratnya ritual lah di pantai itu gitu. Pas pulang, mimisan, badan lemas, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun nanti ketika paginya atau siangnya kayak normal lagi gitu, tapi tetap rasa sakitnya hebat banget. Tapi di Bali muncul lagi itu sosok Si perempuan itu. Fajria itu. Iya, Pak Jaya ngedampingin, memastikan bahwa aku pergi atau tidak. Datang kayak gimana pas di Bali deh? Ya datang aja, maksudnya kayak, yuk ke pantai, sekarang mau ke pantai mana? Kayak gitu. Jadi aku nggak bisa ngejelasin ritualnya seperti apa. Pada intinya, pada saat aku ke setiap pantai, aku ngambil pasir sama air laut di bawah. Jadi sekarang di rumah tuh numpuk air pantai sama pasir-pasir pantai yang sudah aku laluin. Itu di Bali. Sempat menyerah waktu di Bali juga. Pada saat itu aku nggak mau pergi gitu, nggak mau ngejalanin itu. Dan aku coba tes, aku bener gak ngejalanin, udah bener kayak dibuat mati, kayak dibunuh gitu. Aku tuh kayak disakitin badan tuh, dan Kiki nyaksiin pada saat itu aku kejang, itu kayak nggak berhenti kejangnya. Sampai udah nggak bisa nafas, sama Kiki dipegang juga udah nggak ada nafas. Sampai di situ aku ditekenin sama leluhur aku yang si perempuan itu yang awal datang. Diulang lagi, katanya. Mau kayak gini lagi? Janji lagi, kamu harus janji lagi bahwa kamu harus ngelakuin tugas ini. Jangan sampai sedikit pun kepikiran untuk kamu gak ngelakuin tugas ini. Yang pada saat itu aku nangis semua, iya, aku bakal ngelakuin ini, tapi please udah cabut rasa sakitnya, udah. Aku ngelakuin sampai kayak dia, sampai dia sekali lagi ngomong, bener kamu bakal ngelakuin, disakitin lagi tuh badan. Sampai kayak aku, iya aku bakal ngelakuin. Langsung dilepas rasa sakitnya. Jadi gimana maksudnya, satu pantai nih, terus harus langsung beretan? Enggak, jadi sehari itu satu pantai. Oh. Setiap malam aku pergi ke pantai. Harus malam? Selalu malam. Ini katanya abis ini juga ke pantai juga ya? Iya. Dari studio RJL? Dari studio nanti jam 12 malam ke pantai Pangandaran. Capek kadang makanya. Disuruh juga nih? Ya, emang harus pada saat itu emang harus ke pantai. Malam ini ya? Iya, pas banget malam ini 5 harian. Karena emang sekarang tuh kan gini, sekarang udah masuk masa kehamilan. Oke, 33 pantai udah beres. Tapi ternyata harus si ritual ini tuh harus disempurnakannya tuh aku harus ke Thailand. Harus pergi, aku harus belajar meditasi di Thailand. Untuk ibaratin teh untuk mengaplikasikan perjalanan 33 pantai ini. Dan aku harus ke sana. Dan ketika proses ini sebelum aku pergi ke Thailand dan rasa sakit kayak kejang kayak gitu tuh masih terus terjadi, nggak pernah mereka nggak ngasih jeda gitu. Dan sekarang kondisinya hamil. Kebayang nggak sih lagi hamil kayak gini, muntah darah, kejang sampai keluar di mata. Itu sih yang aku pikirin. Tapi sorry nih Kak ini ya, bukannya kita tuh sering denger ya bahwa ada semacam tipu daya setan. Bener. Ketika dia minta satu, bukan berarti dia akan puas. Bener banget. Tapi setelah aku teliti gitu, setelah sekian, aku dari SMP berarti udah puluhan tahun gitu ya melalui hal ini,
ini emang harus dilakuin. Ini emang harus diselesaikan. Kalau nggak selesai pun, oke, aku mati gitu gara-gara selesai. Gimana kalau nanti itu berlanjut ke anaknya kakak aku misalnya? Oh, pindah gitu. Pindah tugasnya. Karena Pulau Majet ini nggak sembarangan. Jadi merinding ya? Pulau Majet ini nggak sembarangan. Oke. Ini turun-temurun, tradisi. Tradisi yang sempat diputus, yang sempat gak dilakuin lagi, yang akhirnya kayak mengecam gitu, singkatnya. Nah ini mirip film The Medium ya? The Medium itu yang mana sih? Yang film Thailand, jadi istilahnya dia itu melanjutkan lah dari satu nanti pindah ke satu gitu. Iya, tapi sebenarnya tuh ini tuh bisa nggak melanjutkan kalau pada saat itu diberesin gitu. Oke, jadi tradisinya seperti itu. Iya, tapi pada saat itu si ibaratinnya si tradisinya nggak diberesin nih di atasnya, ditolak karena mungkin udah tidak sesuai dengan pemikiran dan pemahamannya. Jadi aku ceritain sedikit kilas balik tentang perjalanan kakek aku. Oke, tapi sebelum ke situ sebentar biar nggak ini ya. Yang di Bali tuh akhirnya gimana? Oh iya, pas aku udah di Bali, aku udah beres nih ya. 33 pantai aku udah beres di Bali. Dikiraku tuh kayak pada saat itu beres di Bali tuh, oh udah selesai gitu. Aku dikasih waktu menikmati hidup gitu. Ternyata enggak. Dan tiba-tiba mereka bilang, ini nanti minggu depan ke Thailand ya. Untuk ngeberesin. Untuk menyempurnakan 33 pantai ini. Kamu harus belajar meditasi di sana, nanti ditemuin sama ahlinya. Terus udah itu kamu ritual di Thailand kayak gitu untuk ngeberesin si nyempurnain 33 pantai. Seminggu. Akhirnya aku nego, oke, bulan depan aja kata dia. Sampai akhirnya aku nego lagi, mereka nggak terima, disakitin lagi. Dan pada saat itu aku udah hamil. Dan mereka nggak peduli. Dan sampai ada kata ini yang bikin aku sekarang tegang, Bang. Kalau misalnya kamu gak beres dan anak kamu dikasih perempuan, dia yang bakal ngelanjutin apa yang enggak kamu beresin. Aku tegang. Waktu itu waktu kehamilan aku sekitar 3 bulanan. Aku tegang, takut anak aku perempuan. Tapi belum ngecek anaknya? Perempuan. Dikasih perempuan. Bahkan, maaf, ketika aku tiba-tiba pada saat itu hamil juga, yang aku pikirin kayak, wah, masa sih anak aku itu yang di dalam kandungan harus ngerasain perjalanan yang gak seharusnya ibu hamil lakuin. Dan dia harus ke Thailand. Dan mereka gak mikirin mau kondisi materi kita kayak gimana, mau kondisi mental kayak kita kayak gimana, fisik kita kayak gimana, mereka gak mikirin. Tapi emang aku nggak tahu sih, tapi emang nggak bisa ditunda gitu. Kenapa harus cepet-cepet gitu? Itu sih yang sampai sekarang aku pikirin. Tapi setannya dibaca ayat kursi nggak ini Fajrian? Nggak. Oh gitu? Dulu aku sempat lupa lagi baca Al-Quran. Sama dia diajarin. Tapi pas kamu baca yakin? Maksudnya dia bakal takut gitu? Nggak takut, dia lebih lancar masalahnya. Oke. Soalnya aku pernah dengar gitu. Oke. Jadi apapun sebetulnya agamanya, Iya. ketika dari kitanya nggak yakin bisa ngusir, ya nggak ngefek. Iya. Gitu. Tapi aku sampai saat ini aku nggak berpikiran bahwa Fajrian musuh aku. Okay. Yang sekarang aku pikirin adalah leluhur aku sekarang musuh aku. Duh, jadi Fajrian emang leluhur beda? Gimana ya? Wah, itu panjang ceritanya. Yang jelas pada saat itu ada leluhur yang mengutus Fajrian untuk mendampingi aku. Itu emang Fajrian utusan leluhur untuk ngedampingin aku. Tapi Fajrian beda pembawaannya. Jadi ini biar agak cerita nih ya, sedikit tentang leluhur. Kayaknya emang aku pikir ini kayak harus diceritain deh ya. Jadi kakeknya papa, aku sebutin aja, aku sebutin aja namanya. Namanya Ki Sauri. Dia tuh adalah kuncen pertama Pulau Majeti. Di situs itu. Pada saat itu dia kuncen pertama, dia yang menjalani segala
apa sih aturan yang ada di Pulau Majeti. Pulau Majeti itu? Yaitu situs kebudayaan itu yang dikeramatkan lah di daerah sana. Bahkan situs Pulau Majeti itu terkenal dengan situs pesugihannya. Kalau coba lihat di artikel-artikel di Pulau Majeti. Dan pada saat itu Ki Sahuri menjadi kuncen di sana yang pertama, yang ditugaskan pertama. Menjalaninya seperti normal, tapi tiba-tiba Ki Sahuri meninggalkan tugasnya. Dia bawa anaknya, dia tinggalin hartanya, pergi dari Pulau Majeti tanpa pamit, tanpa ngasih tahu ke apa itu tuh namanya tuh? Perjanjiannya itu. Bukan perjanjian, apa sih? Iblis. Ibaratnya kalau ada kuncennya ada asistennya gitu, ada asistennya. Dia pergi, dia benar-benar meninggalkan Pulau Majeti tanpa sebab yang mereka ketahui. Jadi bahkan gak ngasih tahu gitu sebabnya apa ke asisten dia pergi. Dan Aki itu pergi malam hari waktu hujan gede bawa anak-anaknya. Meninggalkan begitu aja. Tahun 40-an kakek pergi ninggalin, Aki Sahuri ninggalin, dan kakek aku pada saat itu masih umur 8 tahun. Pergi ninggalin dalam keadaan hujan gede, ninggalin hartanya, ninggalin segalanya gitu di sana, pergi dengan tangan kosong. Disitulah mulai terjadi bentrok antara Pulau Majeti dan leluhur kita dari Pulau Majeti sama Aki. Aku nggak tahu pastinya kenapa Aki pingin berhenti untuk tidak berhubungan lagi dengan Pulau Majeti. Pada Pulau Majeti jelas leluhur kita. Tapi pada saat itu Fajria cerita katanya Aki itu udah bilang ini kayaknya harus putus sama Pulau Majeti. Kayak singkat ceritanya seperti itu. Tapi putus itu apa perjanjiannya? Entah perjanjian atau apa, tapi katanya ini berhubungan sama kultur yang emang harus dilakukan terus-menerus. Ritual ya? Bukan ritual juga, bisa jadi. Aku sampai sekarang nyari tahu. Kultur yang harus dilakukan tuh apa gitu? Sebenarnya ini agak kayak privasi banget yang harus disebut, tapi yang jelas itu kultur itu di stop sama Aki. Dan itu ngebuat mereka marah. Kayak nggak bisa. Udah jelas kalian tuh keturunanku gitu. Iblisnya marah apa siapa? Ya, yang Pulau Majetinya marah. Jadi pokoknya mah mungkin para lang bilang Pulau Majetinya marah tuh maksudnya siapa? Maksudnya kayak karena Pulau Majeti itu identik dengan disebutnya kampung siluman ya di sana. Dimana kehidupan manusia sama jin tuh bareng-barengan waktu zaman dulu. Jadi ketika ada manusia yang lagi buat acara, itu tuh jin tuh datang. Jin di sana tuh datang untuk kayak ngasih rempah-rempah gitu untuk ngebantuin. Jadi mereka tuh udah berdekatan. Jadi setahu aku ada sebuah pernikahan yang dilakukan leluhur aku antara manusia dan jin. Dan sampai saat ini aku harus nyelesain itu gitu. Nyelesain apa yang pada saat itu Aki stop, dan kata Fajria pun Aki untuk memutuskan itu juga sangat beralasan dan masuk akal gitu. Iya, ini pernikahan manusia dan jin ya. Ya. Kalau yang si Fajria kasih tahu
Itu ada anak yang dihasilkan? Ada anak yang dihasilkan. Turun-temurun. Dan pada saat itu keluarga kita yang perempuannya. Jadi rata-rata kan kalau pernikahan tuh biasanya laki-laki yang manusianya, perempuan yang jinnya. Anjir, merinding gua. Ini nggak tahu ya beneran apa enggak ya. Sebelum lu dateng, Ya. gue itu lagi baca buku bab pernikahan antara jin dan manusia. Kok lu tahu? Nggak tahu. Tapi bisa nyambung. Gitu. Bahkan sebelum syuting gue tuh lagi baca itu. Oh ya? Iya. Wow. Berarti anaknya dilahirkan orang manusia dong. Ya kan? Dilahirkan di dunia manusia karena perempuannya kan yang manusianya. Yang biasanya jinnya tuh perempuan yang ketika anaknya lahir kan bisa aja dilahirkan di dunia sana. Dan itu dilahirkannya di dunia. Tapi ini menurut Fajria ya. Menurut Fajria yang pada saat itu ketika ketemu leluhur emang diceritakan seperti itu. Jadi maksudnya ya Di kita antara- nggak tahu ya. Iya, benar omongan atau jin tidaknya. bener atau enggak ya. Tapi ketika disinkronin sama misalnya cerita orang tua, Turun-temurun di sana ya. di sana ya kayak emang bener Aki ninggalin tempat itu gitu. Jadi ketika disambung-sambungin sama aku dari obrolan-obrolan yang ada secara kenyataannya dari papa, dari saudara-saudara tuh kayak nyambung gitu sama apa yang dia ceritain. Tapi kita nggak tahu alasan sebenarnya apa gitu. Sampai sekarang aku nggak mau tahu alasan yang diberitahu Fajria sama leluhur. Yang aku pingin tahu tuh, aku tetap harus membuktikan sebenarnya apa alasannya Aki memutuskan perjanjian itu. Aku harus tahu itu. Mungkin sekarang yang ngebuat aku tetap lanjut adalah pertama yang harus aku cari tahu soal leluhur adalah alasan aki aku memutuskan tali persaudaraan dengan leluhurnya. Oke. Hai. Tapi ini sorry ya Kak Aini ya. Iya. Misalnya nih, lu tuh sebenarnya pengen sembuh banget berarti sekarang ya? Pengen selesai gitu? Iya, pengen cepat selesai untuk nyelesain pantai. Ya pengen tetap berlanjut untuk menyelesaikan ini gitu. Tapi kalau misalnya gua ajak nih lu kayak Rukiah gitu, mau nggak? Mau. Kenapa enggak? Rasanya ke Ustadz Faizar gitu, mau nggak? Mau aja. Karena menurut aku itu juga adalah sebuah bentuk pengisian energi yang bisa membuat baik fisik aku gitu. Oke. Dan ketika itu tidak menyelesaikan aku dengan keturunannya, tapi setidaknya membuat aku bertahan. Oke. Nanti kalau misalnya kejadian nih ya, mudah-mudahan nanti Ustadz Faizar langsung gua telepon ya. Karena kan memang beliau insya Allah rukiahnya secara syar'i gitu. Nah, gue juga pengen ke sana gitu. Misalnya meneliti di sana tuh sebenarnya ada cerita rakyat atau mitos seperti apa sih? Kita main ke Pulau Majiti? Iya. Boleh. Karena kan lu antrop juga kan? Iya. Pasti lu belajar teori-teori kayak gitu kan? Iya. Iya. Nah hari ini kita tuh juga kedatangan Kiki ya, suami dari Kak Aini. Langsung aja nih Kiki masuk. Malam Mas Kiki, makasih udah Malam juga Mas. datang ke RCL ya. Terima kasih juga sudah mengundang. Total menikah udah berapa tahun? Total menikah belum sampai berapa tahun sih. Kita menikah tuh di bulan Februari tanggal 11. Oh jadi belum setahun? Belum setahun. Cuman pacaran tuh udah kita jalan 6 tahun. Oke, sudah lama mengenal ya. Ya. Itu kemarin yang video di rumah sakit Mas Kiki yang videoin? Betul. Boleh lihat nggak Mas videonya Mas? Ceritanya tuh gimana Mas? Jadi sebetulnya istri aku tuh setiap malam kalau dia nggak ngelakuin sesuatu atau pergi ke rumah sakit atau ke mana itu pantai atau keliling komplek, pokoknya hal-hal aneh yang dia laluin tuh pokoknya harus dilaluin karena setiap malam jam 2
jam 2 sampai jam 4 subuh atau jam sampai 5 subuh, dia tuh selalu kesakitan. Selalu muntah darah sampai keluar dari mata, darah pun. Sampai keluar dari telinga pun dia keluar bahkan. Makanya apalagi sih yang harus aku lakuin gitu. Karena ya udah yang terbaiknya aja lah. Gimana bagusnya gitu buat untuk istri, apalagi kan sekarang ini hamil juga kan. Semua keluarga bahkan kakak-kakaknya cari solusi terbaik untuk dia. Dan mungkin ini yang terbaik untuk dia. Dan aku pun mendukung untuk semuanya. Supranatural yang bikin gila ini. Bahkan aku pun belum pernah sama sekali merasakan pengalaman yang aneh dan bikin gila ini kan. Udah pernah dibawa ruqyah gitu? Menurut orang tuanya dulu tuh dia udah sempat beberapa kali di ruqyah. Dan kata orang ruqyahnya pun Kayaknya ini bakal balik lagi. Walaupun udah di ruqyah pun ini kayaknya akan balik lagi. Ini ada sesuatu yang lebih dahsyat di dalam diri dia. Tapi kalau kayak ke psikolog, psikiater pernah juga dibawa? sering banget. Sering Banget. Bahkan psikolog pun nggak paham masalah dia tuh seperti apa. Nggak paham? Bukan nggak paham. Sebenarnya bukan nggak paham ya, tapi ini nih ya jujur. Jadi setiap kamu sama kakak aku ajak ke psikolog, aku tuh nggak bisa cerita. Jadi ceritanya ujungnya kayak malah bisnis aku bagusnya gimana ya? Hubungan aku sama Kiki tuh gimana ya gitu. Jadi mau cerita tentang hal seperti itu tuh aku kayak susah sih gitu, kayaknya nggak akan ada solusinya gitu. Yang jelas aku pikirnya sekarang yang bisa nguatin mental aku sampai detik ini, aku mikirnya bukan psikolog, tapi ya keluarga sama suami dan sekarang ada anak gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti dari podcast ini bisa ketemu jalan keluarnya ya. Amin. Nah, awal mula kenalnya itu gimana sih, Mas? Awal mula kenalnya tuh sebetulnya sangat lucu sih. Karena kita dipertemukan di salah satu kampus seni di Bandung. Yaitu di sana tuh ada sebuah acara ospek mahasiswa baru dan membutuhkan satu syarat untuk mengumpulkan foto. Kita bertemu di sana, lalu berbincang sedikit demi sedikit. Kok nyatu nih? Kok satu paham nih, satu hobi nih. Nah di situ kita mulai bareng-bareng kemanapun. Bucinnya kayak gimana kan tahu lah masa Karena muda. main game, karena sama-sama suka main game. Main apa? Pokemon? Dota 2. Berawal dari situ. Dari situ. Dia juga suka Dota 2. Dari situ, asik ya orangnya. Kok satu paham ya, satu hobi. Pas sudah awal jalan, banyak keanehan yang aku rasain bareng sama dia. Seperti contoh kecil, aku mencoba untuk berbohong sama dia ketika ada acara teman-teman, tapi aku berbohong ke dia bahwa ada acara keluarga. Setiap aku berbohong tuh, dia pasti tahu aku di mana, aku sama siapa, aku lagi apain, aku lagi di mana pun dia bisa tahu. Tapi bukan emang cewek begitu ya? Iya, aku pun Cewek juga begitu. Iya. Cewek emang gitu kan. Cuman udah lihat GPS, udah dimati, udah walaupun semua WA atau sosmed itu udah dimatiin, dia bisa tahu. Udah itu ya. Kedua, yang jalan udah 1 tahun gitu, setiap kita ke bioskop, dia selalu pesan 3 tiket. Padahal kita berdua kan. Itu gak masuk akal kan? Masa sih kita berdua tapi dia pesan 3 tiket? Untuk siapa gitu? Dan bilangnya alasannya dia untuk jaga jarak dan penontonnya. Supaya ada space sama jarak penonton. Ya udahlah, karena masih bucin gitu. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya udah jalanin aja. Nah, ketika nonton tuh 15 menit kemudian dia tiba-tiba ke WC. Izin ke WC ke aku. Ditunggu 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, dia nggak balik-balik.
di bioskop itu. Sampai sejam aku turun ke bioskopnya dan nggak lanjutin, turun cari dia di kamar mandi dan nggak ada kehadiran dia. Aneh kan? Aku coba kontak dia, semua nggak ada checklist satu, semua sosmed dimatiin sama dia. Ih, kemana deh gitu. Sampai akhirnya aku pulang dan cari tahu ke rumah, tapi aku pulang ke rumah papa dia. Cari tahu, ini kemana sih Pak? Gimana ini keadaannya? Tiba-tiba hilang, bla 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 bla. Karena aku nggak tahu kan background dia tuh kayak gimana dulunya. Aku taunya dia cuma cewek normal, mencoba cari tahu. Ketika udah jam itu tuh jam bioskop tuh jam malam kan, udah jam 1 malam, tiba-tiba dia ngechat, Ki, tolong jemput aku di Curug Dago. Di situ aku nggak pikir panjang, aku langsung cari ke Curug Dago dan dia udah kasih lokasi mapnya. Nah, ketika aku singkat cerita, aku udah nyampe di titik poin itu, titik poin mapnya. Aku pikir itu titik poinnya. Pas ketika di sana, aku malah ditujukan ke rumah bangunan gede tapi kosong. Cuman di dalamnya tuh ada bayangan tinggi. Aku panik dong. Lihat kayak gitu kan. Langsung aku balik lagi dan coba hubungin dia nggak ngangkat. Dia hilang kontak. Balik lagi. Aku balik. Iya geus asup akal ya. Ini udah gak masuk akal. Ininya nggak ketemu? Belum ketemu. Nah, ketika udah dari rumah kosong itu tuh, tiba-tiba dia nelpon. Ki, itu bukan di situ. Kamu salah map, itu ke sana. Dikasihlah map lagi. Kenapa dia bisa ngasih maps yang salah tempatnya? Dan ketika dia ngasih maps malah di tempat sana. Nah, ketika aku nyampe di sana, dia lagi jalan di pinggir jalan sampai berdarah-darah. Pori-pori dia dari tangan keluar, sampai dari mata keluar, dari muka semua keluar, dari kuping keluar dan tiba-tiba pingsan di tempat. Aku bingung, coba bantu. Akhirnya aku minta bantuan teman. Gak ada siapa-siapa sih? Gak ada siapa-siapa, kosong sekali. Karena tengah malam. Ini di depan curugnya apa di dalam curug? Gerbangnya, udah di gerbang. Dan dari situ aku sedikit trauma sih. Karena ini sangat aneh kan. Yang aku laluin ternyata dia tuh cewek yang berbeda gitu. Bukan pada hal umumnya. Tapi ketika aku tahu cerita semuanya, ketika keluarganya menceritakan masa lalunya bagaimana, aku bukan sedikit lagi ya, aku merasa sangat kasihan karena apa yang diceritakan? Seperti masa lalu dia harus menjalani tugas leluhurnya yang ke pantai yang gak masuk akal tuh dia ngejalanin 99 pantai, 99 kuburan dan 99 gunung. Siapa yang mau? Aku pribadi ya. Siapa yang mau? Dia pun menjerit. Tapi aku mencoba beranikan diri, aku coba bantu dia, aku coba support dia. Segala mental dan segala materinya aku coba, walaupun di branding aku di TikTok seperti suami yang takut istri, aku seperti menggadaikan. Banyak juga yang nggak percaya atau gimana? Percaya cerita ini di TikTok. Aku kurang tahu ya. Kalau yang nyuruh Rukiah. Iya, yang nyuruh Rukiah. Branding aku di TikTok, di make upin, di dandanin. Itu demi mencari materi dan untuk mencari tujuan dia sampai kapan ini beres. Aku udah mati-matian sih, cuman demi dia juga.
Itu yang pas kejadian bundir itu gimana ceritanya Mas? Versi dirimu? Udah 3 tahun kita jalan di tahun 2021 ketika aku udah tahu keseluruhan cerita dia dan background dia tuh seperti apa. Aku udah tahu sepenuhnya pasti dia tuh melakukan hal-hal aneh yang di luar manusia normal kan. Nah ketika dia mencoba bundir, dia tuh ngasih chat ke aku, Ki, maafin aku ya, selama ini aku ngebebanin kamu, aku ngerusak mental kamu, aku pokoknya segala semua support kamu, aku makasih segalanya, aku mau tinggal di dimensi lain aja, aku nggak bisa hidup di 2 dimensi ini, kayaknya aku harus tinggal di dimensi jin aja. Aku gak bisa hidup di antara karena sangat terbagi 2 dimensi itu. Tiba-tiba dia chat gitu. Aku dari rumah nih, langsung singkat cerita aku langsung jalan ke kosannya dia. Sesampai di sana, aku buka pintu, dia udah tergeletak di lantai di tengah-tengah. Semua lantai itu udah darah dia. Bersimbah darah di lantai semua. Nah segini, ini tuh darah dia semua. Udah mata hitam dia tuh udah nggak kelihatan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman pas ketika, aku bawa ke rumah sakit ya, aku bawa ke rumah sakit. Jangan! Dia bilang tiba-tiba narik tangan. Jangan! Aku bisa keluarin ini, aku bisa beresin masalah ini. Jangan, kamu diam aja. Tiba-tiba, itu yang paling anehnya, dia udah minum semua racun itu, udah segepok racun itu udah diminum. Dia tiba-tiba muntahin sendiri, sampai muntahin banyak. Mungkin semuanya keluar. Di situ aku aneh, sangat aneh. Ini udah gak masuk akal. Harusnya dia udah meninggal di tempat. Karena racun itu lumayan racun ampuh. Termasuk racun ikan. Ini sangat aneh. Ini sangat aneh aku alamin. Selama hidup aku nggak pernah ngerasain kayak gini. Saya juga baru dengar sih Mas. Iya. Iya. Saya juga baru ngerasain kayak gini. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Sampai segitu. Harapannya aja. apa agar anaknya bisa lahir sehat? Apalagi sekarang anak kan menjalani hal spiritual, hal supernatural yang dialamin ibunya. Sampai dia harus ikut ke pantai, keliling komplek, ke rumah sakit. Dia jangan sampai kemampuan, mungkin aku sebut aneh ya kemampuan ini. Jangan sampai turun kepada dia kemampuan ini. Karena sangat kasihan bila dia sampai merasakan pengalaman yang sangat menderita di ibunya. Harapannya juga semoga istri aku atau pasangan hidup aku beres hal spiritualnya dan hal-hal yang dari katanya leluhurnya Bisa hilang gitu ya? bisa hilang. Semoga itu yang Tapi sekarang masih suka kepikiran bundir nggak sih? masih sering. Masih Bahkan sampai sekarang masih sering. Kalau hilang dari pandangan aku, dia pasti ada kepikiran untuk bundir. Memang ada yang bisikin gitu? Enggak sih, itu lebih kayak capek aja gitu kapan beresnya. Karena setiap hari diserang rasa sakit itu gitu, muntah darah, mimisan, capek gitu. Tapi Masih mending kalau pernah ke dokter nggak? dulu sempet ke dokter sama papa, katanya sempet didiagnosa kayaknya bisa jadi ini kanker darah, katanya karena kalau muntah terus. Cuman aku nggak lanjutin, aku bilang ke papa kayak, nggak apa, aku ini sehat, ini bukan kanker darah tapi ini emang dari mereka gitu, kayak gitu. Tapi ada terapi yang dilakukan untuk pengobatan gitu? Enggak, paling kalau misalnya aku habis beres rasa sakit, paling dia suka ngasih aku apa, kamu teh paracetamol ya.
paracetamol. Dan karena emang ketika aku udah beres, ya udah nggak sakit gitu, normal. Dan aku ketika siangnya kehidupan normal, ceria lagi kayak biasa aja gitu, kayak gitu. Jadi ya udah sekarang mah jalanin. Kalau emang misalnya harus diruqyah, ada pengobatan, Semoga ada iya jalan aku bakal terbaik jalanin gitu, gitu. ya. Aku bakal jalanin kalau memang itu bisa nguatin aku gitu, bisa menyehatkan. Mas Kiki pernah lihat Fajrinanya? Fajria. Fajria. Fajriya. Kalau lihat sih belum pernah. Cuman kalau ada tanda-tandanya aku tahu. Kayak dia tuh selalu ngirim sinyal kayak burung gitu. Ngik, 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 ngik. Dia tuh kayak selalu kayak gitu. Di rumah? Di rumah. Padahal nggak ada burung? Nggak ada. Selalu kayak gitu. Jadi emang suka tiba-tiba suka ada suara burung dulu Iya. gitu. Aku tahu itu Fajia datang, kata dia. Aneh kan? Tapi bisa lihat hantu lain juga? Aku. Kayak di ruangan ini bisa lihat? Karena emang jin tuh ada di mana-mana sih. Jadi pasti gitu. Pasti bersinggungan, pasti. Kalau di ruangan ini lihat siapa? Ada apa? Cuman tadi tuh aku tuh sempet waktu lagi ngaca, terus dia nyemangatin. Terus Siapa? jadi ada, pokoknya aku dia tuh di kaca tapi kayaknya nggak dewasa, kayak remajaan gitu. Terus dia bilang semangat ya kak gitu. Sebenarnya tadi aku beberapa kali aku nahan muntah darah. Di sini? Karena emang kadang gitu, kadang bisa waktunya tuh bisa gak tentu gitu untuk tiba-tiba muntah darah. Tapi kakak pernah punya trauma berat nggak sih di masa lalu gitu? Gak ada yang bikin trauma sih selain ini. Ini aja ya? Ini aja yang bener-bener bikin trauma. Karena emang aku hidup di keluarga yang sehat, yang ngedukung mental. Bahkan sebenarnya aku kalau ada apapun juga kadang suka cerita gitu ke papa, dan papa ngedengerin gitu. Aku sama papa tuh udah bisa jadi temen, bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh untuk berdebat, bisa jadi orang tua. Dan papa selalu memposisikan diri aku tuh nggak jadi orang tua doang gitu. Oke. Jadi keluarga aku aman-aman aja. Ya paling sih dari podcast ini gue bisa doain semoga kak ini bisa lekas sembuh ya, pulih lagi. Tapi ya memang mungkin harus dicari tahu dulu nih sebetulnya penyebab aslinya apa sih gitu. Iya benar banget, benar. Ya mudah-mudahan nanti abis dari podcast ini bisa kejawab gitu ya. Amin. Dan yang paling penting ya semoga hamilnya lancar-lancar ya. Itu sih intinya sekarang tuh yang dipikirin semoga dede bayinya sehat, lahirnya lancar, normal. Ya memang nih tugas suami memang berat ya. Harus membimbing istrinya nih ya. Makanya kan laki-laki itu dikodratkan sebagai pemimpin gitu ya. Yang paling kecil ya pemimpin rumah tangga ya. Benar. Tapi dia hebat, maksudnya kayak belum tentu ada yang mau gitu. Iya. Belum tentu ada yang mau ngedampingin aku dengan segala hal keanehan ini gitu. Yang ketidakmasukan ini gak normal ini belum tentu gitu. Tapi dia mau nemenin aku sampai detik ini gitu. Makasih banyak. Gue sampai nggak bisa berkata-kata ya. Kita tunggulah ya nanti bakal terjadi apa di part selanjutnya. Kalian boleh banget request 10.000 komen di bawah. Oke, kita tunggu video selanjutnya.